Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam ibadah WRC, kami percaya malam ini Tuhan, kuat kami hanya berharap kepadamu, iman kami hanya percaya kepadamu. Janji-Mu setia, ya dan amin. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang siap diberkati, yang di rumah maupun yang di tempat ini angkat tangannya dan berkata amin. Tepuk tangan paling meriah. Prosper people say amin. Shalom saudara. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya tos kiri kanan jarak jauh, katakan God bless you, Tuhan berkati Anda. Shalom. Silahkan duduk saudara. Amin. Mari Bapak Ibu, sekali lagi gimana kabarnya, semua diberkati Tuhan? Iya. Nah saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku membuka kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 versi TB dan versi FAYH. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Haleluya. Saya minta Bapak Ibu Saudaraku yang di sini maupun yang di rumah baca yang FAYH 1, 2, 3. Cukup. Bukti bahwa kamu menaati aku. Saudara, suasana yang mencekam hari-hari ini mirip dengan keadaan malam sebelum hari raya Paskah yang pertama dalam perjanjian lama. Ingat bahwa Paskah pertama itu yaitu saat bangsa Israel diperintahkan untuk tinggal di rumah. Saat itu ada di Mesir. Jadi Paskah pertama itu ada di Mesir. Nah, saudaraku, malam sebelum hari raya Paskah itu, pada waktu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk kemudian saudaraku menaruh darah di ambang pintu atas tiang kanan dan tiang kiri. Dan itu adalah gambaran daripada salib Yesus. Banyak orang Israel yang sama dengan saudara dan saya hari-hari ini. Yaitu apa? Ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran. Karena suasana yang begitu mencekam. Setelah sebelumnya ada 9 tulah yang begitu menakutkan, mencekam. Dan kemudian Tuhan berkata, malam saat engkau merayakan Paskah, aku akan lewat ke seluruh penjuru negeri. Dan setiap rumah yang tidak kutemukan
darah, maka semua anak sulung, baik anak sulung Firaun maupun budak, maupun anak sulung ternak binatang akan mati. Roh maut akan menjamah setiap keluarga demi keluarga. Tetapi darah menjadi tanda bagimu. Apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat daripadamu. Bapak Ibu, orang Israel diberitahu oleh Musa untuk membubuhkan darah di ambang pintu, di tiang kanan dan tiang kiri. Saya percaya tentunya mereka juga bersama-sama dengan kita malam ini tentunya bertanya-tanya, apakah betul bahwa darah yang kami oleskan di ambang pintu itu akan menyelamatkan kami? Tentu pasti ada keraguan. Sama seperti pada waktu Tuhan menuntun gereja kita untuk adanya perjamuan Tuhan setiap hari. Tentunya ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tentunya ada pertanyaan dalam diri kita. Apakah betul dengan kita memberitakan kematian Tuhan lewat perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, kita selamat, kita terlindung, kita terjaga dari penyakit yang menular dan roh kematian ini, saudaraku. Betul? Jangankan saudara yang di rumah, ini ada hamba-hamba Tuhan di sini. Tentunya Bapak Ibu, mereka juga bertanya, apa benar? Saudara, apalagi mereka bangsa Israel yang belum ada contoh. Kita sudah melihat contohnya. Tentunya orang-orang Israel saat itu juga akan bertanya, apakah benar? Apakah benar demikian? Musa memang menyuruh kami. Karena Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menyembelih anak domba jantan berumur 1 tahun. Dan darahnya dioleskan di ambang pintu, atas, kanan, dan kiri. Dan kemudian dagingnya tidak boleh ada yang tersisa. Malam itu kami harus menikmati semua tubuh dari anak domba yang dibakar tadi. Tidak boleh ada yang tersisa. Baik jeroan, baik kepala. Kalau ada yang tersisa, harus dibakar sampai habis. Tidak boleh ada yang tersisa sebelum matahari terbit. Tentunya saudaraku, pertanyaan yang sama untuk di dalam hati Bapak Ibu Saudaraku jemaat sekalian. Apakah betul Tuhan menyuruh gereja kita, Tuhan menyuruh kita setiap hari menikmati perjamuan kudus, menikmati perjamuan Tuhan. Kita memecah-mecahkan roti setiap hari, berkumpul, berdoa, dan minum cawan perjamuan. Apakah betul dengan hanya itu saja kita diluputkan dari roh kematian yang berkelebat seperti pedang di leher setiap orang? Saudara, saya mendapatkan berita-berita dari teman-teman dari jemaat, dari teman-teman SMA. Hari ini saudaraku, untuk dikubur pun orang antri. Untuk dikremasi pun antri. Beberapa orang saudaraku yang sakit bukan COVID, akhirnya meninggal sebelum ketanganan karena begitu penuhnya rumah sakit. Akhirnya banyak orang wafat sebelum tertolong. Betul-betul suasana yang mencekam. Lebih mencekam daripada awal-awal COVID-19 beredar di Indonesia Maret, April, Mei tahun 2020. Dan saudaraku, tahun lalu juga saya khotbah ini, saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel belum ada contoh. Kita sudah melihat contohnya. Tentunya
Pertanyaan di dalam hati orang Israel saat itu, apakah benar hanya dengan membubuhkan darah dan kami selamat? Tentu terbersit ada ketakutan dalam hati kita. Tentu juga terbersit adanya saudaraku, untuk iman kita 100%. Saat ketakutan itu mengintimidasi kita, menyerang kita, kita mungkin tertuduh. Tuhan, bagaimana ya iman sih, tapi ini ada sedikit ketakutan. Maka dalam versi FAYH dikatakan, bukti bahwa kamu menaati aku. Halo? Bukti bahwa kamu menaati aku. Saudaraku, saya percaya di tengah sekitar 2 juta orang Israel, tentunya enggak semua dari 2 juta orang Israel itu yang benar-benar imannya 100% mempercayai. Ada yang mungkin 90%. Kenapa? Dia percaya, dia hanya mentaati. Tuhan menyuruh mereka lewat Musa untuk membubuhkan darah. Tetapi tentunya ada sedikit ketakutan, kekhawatiran. Dan kekhawatiran dan ketakutan ini mungkin membuat Bapak Ibu Saudara berpikir, Tuhan, dengan ketakutan begini apakah ada sedikit kekhawatiran, apakah aku tetap selamat dari wabah yang menular, roh maut yang menular ini? Bapak Ibu, sama dengan saudara dan saya hari ini, saya percaya jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, pasti sedikit banyak, jangankan saudara, saya juga ada. Sedikit banyak ada terbersit kadang-kadang iblis menaruh pikiran-pikiran intimidasi. Iblis menaruh, saudaraku, waktu kita mungkin membaca, mendengar berita-berita yang gak baik, saudaraku, kita mungkin ada terintimidasi, kekhawatiran. Tetapi yang Tuhan suruh cuma satu, kamu menaatinya. Dan kelepasan kita tidak tergantung kepada apakah kita ada sedikit khawatir atau tidak. Tidak. Kelepasan kita tergantung pada darah Yesus. Dan pada waktu orang Israel menaatinya, dia membubuhkan darah di ambang pintu, tiang kanan dan tiang kiri. Anda boleh melihat, firman Tuhan mencatat, tidak satu pun dari orang Israel yang malam itu mati, saudaraku. Hal yang sama. Tuhan hanya nyuruh kita menaatinya. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Sampai kapan? Sampai pandemi ini selesai. Terus beritakan kematian Tuhan dengan perjamuan kudus. Dengan perjamuan Tuhan. Dengan kita makan tubuh dan minum darah Tuhan. Saudara, sedikit saya menyayangkan. Kadang ada orang-orang yang menganggap enteng. Mengabaikan, saudaraku. Mengabaikan apa yang Tuhan suruh. Ya, saya ngelihat ada jemaat, saudaraku, mengabaikan. Ini sudah sama seperti pada waktu Tuhan nyuruh bangsa Israel bubuhkan. Dan gak perlu ditambah dengan apa mungkin dalam hatimu ada sedikit keraguan, no problem. Kita namanya manusia kadang-kadang terbersit ketakutan, terbersit kekhawatiran, terbersit hal-hal yang lain karena saudaraku kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang semakin buruk. Yang Tuhan mau cuma satu. Bubuhkan darah di ambang pintu rumahmu. Yang Tuhan suruh buat jemaat Tuhan yaitu apa? Beritakan kematian Tuhan setiap hari. Amin. Ini bukti, menjadi bukti bahwa kamu menaati aku. Amin. Saudaraku, bagian kita hanya menaati apa yang Tuhan suruh. Maka kenapa sih ada pertanyaan? Kenapa gereja BFA tiap hari perjamuan Tuhan? Karena Tuhan yang menyuruh. Nah, saudaraku, bagian saudara dan saya menaatinya. Maka pada waktu Anda menaatinya, artinya Anda mempercayai darah Yesus melindungi, menjaga, memagari Anda. Amin. Maka kelepasan Anda, pertolongan Anda dari wabah ini adalah apa, saudaraku? Karena Anda menaati, memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang.
Saya percaya pada waktu Anda menaati seperti bangsa Israel, sekalipun tidak mengerti, sekalipun tidak tahu. Saudaraku, mereka belum ada pemuritan. Mereka belum ada kelas som. Belum ada kelas komsel. Mereka hanya belajar, mereka hanya menaati apa yang Tuhan suruh lewat hambanya, yaitu Musa. Taruh darah di ambang pintu, tiang kanan dan tiang kiri. Maka saat aku melewatinya, itu menjadi tanda bagimu. Roh maut tidak akan menjamah engkau, menjamah rumah di mana ada darah Yesus. Hal yang sama, setiap hari kita memberitakan kematian Tuhan lewat perjamuan Tuhan. Saya percaya, apapun para ahli berkata bahwa COVID-19 ini seperti pedang yang berkelebat dekat leher saudara, saya mau katakan, pada waktu Anda menaati dengan perjamuan Tuhan, Anda mempercayai perlindungan darah Yesus, roh maut tidak bisa menjamah saudara. Tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Ini yang Tuhan katakan. Maka dalam kesempatan WRC Kamis 15 Juli ini, saya minta sekali lagi kepada seluruh jemaat BFA. Dan Anda tahu apa yang kita lakukan sekarang mulai dilakukan oleh pelayanan-pelayanan lain, ministry-ministry lain, gereja-gereja lain. Dan saya juga melihat saudaraku, keluarga besar saya yang latar belakang banyak gereja-gereja Protestan, mereka bertanya apa yang harus saya lakukan. Pak Pendeta, saya hanya ngomong gini, dan mereka lakukan hari ini. Mereka lakukan malam ini, yaitu apa? Mereka buat perjamuan. Amin. Seperti Kamis kemarin saya khotbah tentang perjamuan kudus. Roti yang terbuat, roti yang tidak beragi yang bernama matzah. Tertusuk-tusuk, terpanggang. Itu menggambarkan tubuh dan darah Tuhan yang tertusuk-tusuk, yang terpanggang untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Maka dengarkan jemaat BFA dimanapun Anda berada, sampaikan kebenaran ini, share ke setiap orang yang Anda kenal, setiap anggota keluarga yang Anda kenal, entah apapun gerejanya, mau Katolik, mau Protestan, mau Pentakosta, mau karismatik, sampaikan, Tuhan menyuruh kita lakukan ini. Amin. Ini nggak ada hubungannya dengan perayaan agama lain yang ada Idul Korban. Jangan pakai teologi nyocok-nyocokin. No. Tuhan hanya nyuruh kita dari awal tahun lalu, saudaraku, setiap hari. Dan saudaraku, sudah hampir 500 hari kita lakukan ini. Kenapa? Tuhan yang menyuruhnya. Bangsa Israel disuruh Tuhan. Dan saudaraku, saya yakin kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, suasana yang mencekam. Dan ketika tengah malam di setiap pelosok kota terdengar raungan tangisan karena anak sulung yang mati, suasana tambah mencekam, saudaraku. Orang-orang Israel yang ada di rumah-rumah, sementara mereka sedang makan Paskah yang pertama. Sementara tengah malam mereka makan, mereka melihat, saudaraku, roh maut itu seperti melewati rumah-rumah mereka. Tentunya ada kekhawatiran dan ketakutan di dalam hati mereka. Apakah roh maut ini tidak akan masuk ke rumahku dan membunuh anak sulungku, seperti terdengar di satu sudut kota, seperti terdengar dari saudaraku istana Firaun? Anda tahu, jutaan orang Mesir saat itu sedang berkabung, menangis, menjerit malam itu. Suasananya mencekam. Sama dengan situasi kondisi Indonesia hari ini. Apa yang membuat mereka amat terlindung? Mereka ada di rumah-rumah. Dan mereka, kenapa terjaga? Mereka menaatinya. Ada darah yang dioleskan. Katakan amin. Tepuk tangan buat darah Yesus yang membungkus kita. Amin. Nah, saudaraku, ini yang pertama. Yang kedua, dalam Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-25,
Mari kita baca sama-sama. 1 ayat 25 dan 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Baca sama-sama. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudaraku, bahasa Ibraninya Tuhan itu Jehovah. Tapi saudaraku, pertama kali ada penggabungan dari dua kata itu setelah mereka keluar dari Mesir, itu di tempat yang bernama Mara. Dan kata pertama penggabungan dari kata Jehovah itu dengan Rafa, artinya Tuhan penyembuh. Amin. Tuhan penyembuh. Tahukah saudaraku, dalam surat Yohanes dikatakan, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja. Kamu makmur, jiwamu sehat, jiwamu makmur, tubuhmu sehat, kuat, makmur, diberkati Tuhan, gak ada yang sakit. Tahukah Anda bahwa kesembuhan dan kesehatan itu adalah ketetapan Tuhan buat umatnya. Terbukti Bapak Ibu, tubuh kita ini sudah didesain oleh Tuhan. Ada namanya antibodi. Tubuh kita ini sudah didesain oleh Tuhan. Jika ada penyakit yang datang, maka ada bagian-bagian imun tubuh kita yang melawan penyakit itu untuk saudara dan saya menang dan sembuh dan sehat. Betul? Itu desain. Dari situ kita melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menetapkan saudara dan saya. Untuk apa? Saudaraku, Tuhan menghendaki saudara dan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Dari situ kita melihat bahwa sakit penyakit bukan penetapan Tuhan. Kenapa? Buktinya ada saat Tuhan mendesain tubuh kita, pada saat ada virus atau bakteri yang menyerang, antibodi kita ini melawannya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka begitu bangsa Israel keluar dari Mesir, memang saat mereka keluar dari Mesir, seperti khotbah Kamis kemarin tanggal 8 Juli, Bapak Ibu, yaitu apa? Tidak ada satupun yang sakit, tidak ada satupun yang lemah, semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Tetapi kalimat pertama penggabungan dari kata Tuhan itu ada di sini, yaitu apa? Akulah penyembuhmu, Jehovah Rafa. Amin. Artinya apa saudaraku? Dan sebelum kejadian ini ayat 25-nya, mereka mengalami kepahitan dalam hidup. Maka Musa melemparkan kayu. Dan kayu ini menggambarkan salib. Kayu ini menggambarkan salib. Tuhan ingatkan kembali kepada bangsa Israel. Saat mereka mau keluar dari Mesir malam itu, Tuhan nyuruh mereka membubuhkan darah di ambang pintu, di tiang kanan, tiang kiri. Itu gambaran salib. Nah, saat mereka mulai mengalami kepahitan-kepahitan di dalam kehidupan yang bisa membuat kita manis di masa-masa pandemi ini, saat kita memandang kepada salib Kristus. Mengucap syukurlah yang pertama. Saudaraku, Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan selamat. Saya percaya Tuhan sudah membebaskan Anda dari pandemi ini. Ada waktunya mungkin saudara akan pahit lihat kenyataan, pandang salib, engkau akan melihat yang pahit menjadi manis. Tuhan sanggup mengubahnya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Dan yang kedua saudaraku, Jehovah Rafa. Pertama kali Tuhan berkata, memperkenalkan diri kepada bangsa Israel, aku Tuhan penyembuhmu. Itu tempatnya di satu tempat yang bernama Mara. Arti kata Mara adalah kepahitan. Ini sebagai pengingat kepada kita bahwa timbulnya penyakit
itu dimulai dari kepahitan. Kepahitan akan hidup, kepahitan kepada suami, kepahitan kepada istri, kepahitan kepada kenyataan, termasuk gak bisa mengucap syukur dalam keadaan seperti ini. Seperti minggu lalu saya katakan, 2 minggu lalu, dalam morning grace saya berkata, saudaraku, ada banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Pekerjaan yang bagi Anda sangat melelahkan dan merepotkan itu adalah impian dan harapan jutaan orang yang kena PHK dan masih menganggur, belum dapat pekerjaan. Bahkan sandal butut yang Anda pakai, yang Anda miliki, itu impian orang-orang yang pengen pakai sandal butut, sepatu butut, tapi mereka nggak punya kaki. Nafas hidup yang kita bisa masih hirup setiap pagi, impian dari orang-orang saudaraku yang hari ini untuk bernafas pun susah. Bahkan untuk beli oksigen pun, saudaraku, antrinya begitu rupa. Kita mendapatkan oksigen gratis. Betapa mahal Tuhan memberi pada kita. Katakan amin. Mobil butut Anda itu impian orang-orang di luar yang pengen punya mobil. Motor butut Anda itu adalah impian orang-orang yang pengen punya motor. Saudaraku, ketidakmampuan kita mengucap syukur untuk keadaan yang kita miliki hari ini akan membuat saudara dan saya pahit akan kehidupan. Dan itulah awal dari mulai penyakit akan datang. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita. Kenapa Tuhan? Bukan kebetulan. Tuhan berkata, akulah Tuhan penyembuhmu, Jehovah Rafa, di tempat yang bernama Mara. Amin. Waktu Anda mulai bisa bersyukur dan selalu memandang salib, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pada waktu saudara dan saya bisa mengucap syukur ini, Anda akan melihat lembah Elim yang penuh dengan 70 pohon korma dan 12 mata air. Artinya Anda akan menimba dengan air kegirangan terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Amin. Pesan pertama, lakukan perjamuan Tuhan. Saya tahu kadang ada intimidasi dari setan. Kadang ada intimidasi dari grup-grup WA. Kenapa saudaraku? Bahkan saya punya grup hamba-hamba Tuhan yang terus share berita-berita yang kalau saya baca menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Itu level hamba Tuhan. Terlebih Bapak Ibu yang jemaat, berteman-teman dengan jemaat, entah non-Kristen, entah Kristen. Tentunya akan ada share-share berita-berita yang menakutkan dan itu mengintimidasi. Satu pegang, lakukan terus perjamuan Tuhan. Anda sedang membubuhkan darah di ambang pintu, tiang kanan dan tiang kiri. Dan firman Tuhan berkata, ini sebagai bukti kamu menaatinya. Dan ini adalah menjadi tanda di mana waktu roh maut lewat, aku akan melewati setiap orang yang aku temukan ada darah Yesus di situ. Tepuk tangan paling meriah. Angkat tangan saudara. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Aku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, setiap kali kita makan tubuh, minum darah Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan.
Kematian Tuhan di kayu salib yang kita beritakan inilah yang membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diingatkan kembali pada kasih Tuhan, karya Tuhan. Katakan amin. Ini membuat saudara dan saya mengalami kuasa darah Yesus. Darah Yesus bukan hanya menyelamatkan saudara dari pedang yang berkelebat atau roh maut. Tapi darah Yesus, waktu kita terus memandang salib, ada ucapan syukur yang keluar, maka juga akan menolong saudara dan saya mengatasi hal-hal yang pahit kehidupan akan diubah menjadi manis. Berikutnya saudaraku, apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan? Nasihat saya untuk saudara yang mungkin sudah terpagut oleh ular yang bernama COVID-19. Apa yang saudara dan saya lakukan? Mungkin malam ini ada jemaat atau keluarga atau siapapun. Dalam kitab Bilangan kita baca saudaraku 21 ayat 8. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Maka setiap orang yang terpaku jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ya. Nah saudaraku, nasihat saya buat Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang mungkin hari ini surat PCR, swab antigen mengatakan Anda positif. Jangan terus Anda pandangi surat itu. Jangan terus Anda pandangi hasil dari tes itu. Tapi pandang salib Yesus. Firman Tuhan berkata, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Amin. Jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Tapi yang jelas, Tuhan berkata, bagi saudara yang mungkin terpapar positif hasil swab dan Anda memandang itu kertas, saya mau kasih tahu saudara, waktu Anda pandang kertas itu nggak akan mengubah Anda. Tapi waktu Anda memandang salib Yesus, artinya tetap mempercayai. Dengan cara apa? Maka tiap malam kita melakukan ini, kita diingatkan akan salib Yesus. Kita memberitakan kematian Yesus di kayu salib. Nah setiap orang yang melakukan ini, firman Tuhan berkata, akan tetap hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Yang ketiga, setelah di masa-masa pandemi ini, dalam 2 Raja-Raja dikatakan saudaraku, satu hari Elisa bersama dengan rombongan para nabi, terus lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawab Elisa, baik, aku akan ikut. Ayat berikutnya, maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Berikutnya, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Terus, tetapi berkatalah Elisa, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Bapak Ibu, hampir 2 tahun pandemi ini membuat banyak orang yang mata kapaknya tenggelam. Bisnisnya tenggelam. Pekerjaannya tenggelam. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang pelayanannya pun juga tenggelam. Bahkan ada orang-orang pengusaha
yang mata kapaknya itu bukan miliknya sendiri, tapi hasil pinjaman dari bank. Sehingga bunga berbunga membuat tenggelam. Apa nasihat firman Tuhan? Elisa melemparkan kayu ke tempat yang tenggelam. Anda tahu pada waktu kayu dilemparkan, satu hamba Tuhan yang mata kapaknya tenggelam ini, fokus pertamanya adalah kepada mata kapak yang tenggelam yang merupakan barang pinjaman. Tapi saat Elisa melemparkan kayu, mata dia bukan lagi melihat ke arah mata kapak, tapi dia memandang kepada kayu itu. Ini bicara salib. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan batasi Tuhan dengan batasan-batasan yang dunia berikan kepadamu. Amin. Jangan batasi Tuhan dengan batasan-batasan yang dunia berikan. Haleluya. Dunia membatasi para pengusaha untuk tutup toko, tutup usaha. Sistem dunia membatasi untuk kita beribadah secara gedung. Sehingga terbersih dalam pikiran kita bahwa mata kapak kita bisa tenggelam. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang membatasi dirinya. Bahwa kalau pelayanan saya di tempat atau di kota kecil atau di desa, maka berkat yang saya terima pun juga seperti ini. Kecil. Anda sedang membatasi Tuhan Allah kita yang besar dengan batasan yang Anda buat. Bapak Ibu, ada orang-orang berpikir untuk dia mendapatkan berkat yang lebih besar, dia harus pindah ke satu tempat yang beda, atau pindah ke satu kota yang beda, atau satu negara yang beda, atau satu pekerjaan yang beda. Berpikir bahwa Tuhan akan memberkati dia kalau tempatnya adalah seperti ini. Bukan tempat yang membuat Anda diberkati. Firman Tuhan berkata, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa. Artinya, apakah Anda sadar Anda dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan? Kalau Anda sadar identitas ini, dimanapun Tuhan menempatkan Anda, saya percaya Tuhan memberkati kita. Jangan batasi Tuhan dengan batasan-batasan yang dunia buat untuk saudara. Amin. Kalaupun hari ini mata kapakmu tenggelam, jangan fokus pada mata kapak, tapi fokus pada salib Kristus. Pada waktu Anda fokus pada salib Kristus, saya percaya mata kapak yang tenggelam mulai muncul. Pelayanan yang mulai tenggelam, Tuhan akan bangkitkan. Bisnis yang mulai tenggelam akan Tuhan munculkan. Saya yakin, bukan nanti setelah pandemi, justru di masa pandemi ini, Anda akan menuai the year of harvest. Waktu kita terus memandang pada salib Tuhan. Amin. Saudaraku, gereja mula-mula setiap hari berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan kita gereja akhir zaman, kita juga berkumpul setiap hari memecahkan roti dan berdoa. Ini berbicara hal yang sama. Pada waktu kita makan roti dan minum cawan, kita memberitakan Yesus mati di kayu salib. Dan kematian Yesus di kayu salib menyelamatkan kita, menghidupkan kita, memakmurkan kita, membuat saudara dan saya, angkat tangan sama-sama katakan, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Amin. Bangkit berdiri saudaraku. Semua yang di rumah juga bangkit berdiri. Haleluya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Aku berharap tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Katakan, Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Aku berharap, imanku percaya, tanpa ragu
Aku kan berjalan, Ibu setia sampai sekali lagi katakan, Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Aku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai sekali lagi katakan, Kau Tuhan. Dan di rumah angkat tanganmu. Aku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi mari kita baca Keluaran, saudaraku. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 tadi. Sama-sama kita baca. Darah yang kamu taruh 23 pada ambang pintu akan menjadi bukti bahwa kamu menaati aku. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat saja dan tidak akan membinasakan anak-anak sulungmu pada waktu aku memukul negeri Mesir. Bapak Ibu, setiap hari kita memberitakan kematian Tuhan dengan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Tuhan hanya melihat saudara dan saya menaatinya. Waktu saudara dan saya menaatinya, maka dengar, saat roh maut ini berkelebat ke seluruh dunia, Tuhan berkata, itu tidak akan menimpa saudara. Itu tidak akan menimpa saudara. Itu tidak akan menimpa saudara. Kelepasan saudara bukan terletak pada bagian Tuhan sebagian dan bagianmu sebagian. Tidak. Tapi sepenuhnya ini adalah bagian Tuhan untuk melepaskan saudara. Entahkah ada sebagian saudara yang kadang terintimidasi. Entahkah ada sebagian saudara yang terkadang mungkin ada sedikit kekhawatiran. Asal kamu menaatinya, firman Tuhan berkata, aku akan lewat saja. Semua saudara yang menaatinya terlindung oleh darah Yesus. Kita nggak tahu sampai kapan, tetapi saudaraku, COVID ini berhenti. Tapi yang jelas, apapun para ahli katakan seperti pedang berkelebat, itu tidak akan menimpa saudara. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah keselamatan kita, Tuhanlah perlindunganmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat roti dengan tangan kanan kita. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan Yesus mati di kayu salib buatmu. Kematiannya yang kau beritakan, saudaraku, mendatangkan kelepasan, mendatangkan perlindungan, kesembuhan, pertolongan bagi kita yang percaya di tubuh Tuhan Yesus. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku. Inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Inilah darahku yang dicurahkan untuk memeteraikan perjanjian yang baru. Inilah cawan kasih karunia. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan sekali lagi. Angkat kedua tanganmu yang di rumah-rumah saudaraku. Setiap kali aku melihat darah
Kematian Yesus yang engkau beritakan itu bukti kamu menaatinya. Maka perlindungan kelepasanmu terletak di dalam darah Yesus. Apa yang 9 tulah gak bisa lakukan untuk membebaskan bangsa Israel, darah Yesuslah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Hal yang sama, apa yang gak bisa dokter lakukan, apa yang gak bisa saudara lakukan, darah Yesuslah yang melakukan bagi saudara. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu dan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Haleluya. Mari angkat tangan, deklarasikan, dengan darah Yesus kami menang, dengan darah Yesus kami terjaga, dengan darah Yesus kami terlindung. Iman kami iman pada darah Yesus. Kami sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Aku dan seisi rumahku terjaga aman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Dan sebagai tanda syukur kami mau membawa persembahan syukur kami. Juga seluruh jemaat yang di rumah-rumah akan membawa persembahannya, persepuluhannya. Tuhan berkati semua tangan yang memberi. Tuhan, benih yang mereka tabur, Tuhan lipat gandakan 30, 60, 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kami pulang, kami mau terima berkat-Mu. Buka hatimu, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Dan yang di rumah-rumah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manisnya Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.